arah kota dari GT Pochinki. Erwin. Betul, berusaha untuk nge-clearing dari arah bagian compound to compound, tapi lihat dari arah Predict Net mengincar bagian jendela yang sama di mana dari seorang Lord berusaha untuk nge-pick tadi angle-nya ke arah seorang Action, tapi masih miss the shot juga. Action masih tidak terluka sedikit pun dari lemparan peluru dari seorang Lord, tapi lagi-lagi oh no, dari bagian belakang Rauf ternyata memiliki angle ke arah seorang Action. Ternyata Freak juga membantunya dengan tembakan peluru panas, Kak. Tapi Action lihat, wah ini sih benar-benar udah global players, sudah luar biasa banget. MGC bukan main-main ya, dan membuat Action tidak ada panik, dia masuk lagi, tidak turun ke arah bagian bawah, tapi dan Nate dari Rauf mantul ke arah bagian jendela. Nate-nya connect Action, ter-take down dan membuat Nigma menang secara kuantitas kali ini karena Rauf dan juga Hamudi cepat sekali melakukan sebuah setup. Dan ini yang sering kita bahas, kota yang sudah dimiliki sebuah tim. Ini bukan berarti mereka nyaman doang, tapi mereka hafal seluruh titik yang bisa dimainkan di kota tersebut. Ya setuju, yang tadi di press, marah di press balik posisinya oleh tim Nigma Galaxy dari seorang Rauf. Lihat juga memiliki angle yang sama, berusaha untuk memanfaatkan celah kecil sedikit apapun untuk mereka bisa menumbangkan lagi knockdown kedua kalinya untuk ke arah tim Stalwart. Dan dari arah seorang Taup masih berusaha untuk berada di area atas. Hamudi masuk dalam angle, tapi lihat dari arah Aisurlov kabrak ke bagian compound daripada tim Nova Order pun berusaha untuk bermain dari bagian jendela dan pick damage dilakukan, tapi masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim Dead Eyes. Ini seperti balas dendam dari Nova ke arah bagian Dead Eyes, karena kemarin Dead Eyes yang melakukan sebuah pick up ke arah bagian Paraboy, namun Jimmy kali ini ingin menyelamatkan hari. Satu ter-take down, trade terjadi, AKM digunakan oleh Jimmy. Lost Quarter Combat berdansa di bagian luar kompon ini. Belum ada backup yang cepat dari bagian Nova, namun tembakan dari Jimmy memberikan sebuah damage yang cukup besar. Namun kali ini udah mulai terdesak juga. Dead Eyes sudah maju semua. King akan melakukan tembakan ke arah bagian depan, namun ada sebuah movement cepat dengan Wazet. King belum menyadari di bagian belakang, tidak lihat ke belakang, tapi ternyata sudah cook sebuah grenade. Dead Eyes satu persatu tumbang, namun di bagian belakang The Last Man Standing 1v1. Tapi yang nonton bingung guys. Seorang Shivu kali ini. Ya betul, tapi lihat dari seorang King jumping shot dilakukan berarti bisa nge-eliminate semua player dari arah tim Dead Eyes. Ini merupakan kabar buruk untuk Dead Eyes, mengingat Dead Eyes juga memiliki poin lebih lagi untuk mereka bisa mengamankan poin mereka posisi ke grand finalnya nanti, Keldoge. Aduh, kabar buruk juga terjadi ternyata di bagian barengan selatan terus dari ya Island, BTR di mana sama BTR GD. dan GD lagi dan lagi dalam tempo rotasi yang sama. Mereka coba masuk ke dalam tengah zona, tapi GD sepertinya lebih mengungguli dari jarak rotasi, dari kecepatan rotasi, dan harusnya Bukit Kembar Pochinki mereka bisa amankan juga. Tapi berbicara Pochinki, Stalwart Nigma masih fight. Rauf ter-take down 3 on 3 aktif, tapi Rauf belum di-end dari tim Stalwart itu sendiri. Wow, ini untuk saat ini menjadi stalemate banget sih untuk tim Nigma Galaxy dan juga dari arah Stalwart. Mereka saling mengunci posisi satu sama lain, tapi Rauf akan coba dibelakang langsung ke arah bagian lobby dari arah seorang Freak. Hampir juga tertumbangkan dengan granat dari seorang Screen, tapi di follow juga dengan tembakan peluru panas dari arah seorang Screen dengan menggunakan M4, tapi Freak masih bisa bergerak di arah bagian lantai 2, berusaha untuk nge-revive ataupun memegang posisi dari arah seorang Rauf, tapi benar-benar di-lock banget angle-nya dari arah seorang Screen. Tapi lihat backup dari arah seorang Hamodi berhasil bisa menumbangkan seorang Screen, bakal langsung dipulangkan ke arah bagian lobby, Keldoge. Stalwart hanya menyisakan 2 player top dan juga Pika. Ini benar-benar stalemate yang terlalu panjang, terlalu berdarah, dan bahkan membuat Stalwart benar-benar kelimpungan dengan hanya 2 orang. Lihat dari loot yang didapatkan oleh Nigma, ini masih terbatas banget. Stalwart memang di awal menguasai jalan pertandingan, tapi lagi-lagi memang kontrol area dari Nigma lebih matang. Kemudian follow up mereka lebih cepat, dan bahkan sekarang udah berhasil reset lagi dengan 4 aktif player dan siap untuk melakukan fight dengan Stalwart yang masih berkepanjangan. Yes, betul, dan juga seperti biasa dari arah tim Infinity mereka Apaan punya rotasi itu, lewat guys? jembatan sebelah kiri, tapi dari jalur rotasi mereka itu sedikit lebih lambat temponya dibanding sebelumnya, dimana dari arah menit yang keempat sampai dengan menit yang kelima dari Infinity mereka udah turun, mereka udah nyebrang ke arah Masih bagian belum kedua. panas. Ini mereka memanfaatkan momentum yang sedikit Zona lebih lambat keberapa dari ini? biasanya daripada tim Infinity, Tuh tapi kan. lagi dan lagi pertemuan yang tidak kita inginkan GD antara kedua loh. tim Indonesia. Sama Ya, BTR. betul sekali, masih saling mengamati, dan Yalah. bahkan sekarang bahkan rumah 12 ya udah dikuasai oleh Genesis Dogma. Dan lagi-lagi ini pemandangan yang jujur aja gue sendiri nggak mau lihat, tapi memang terjadi. Namun dari GD Jangan lebih dilihat. realistis, lebih logis, mereka mulai maju lagi. Daybot sudah dikirimkan ke arah bagian depan, BTR masih tertahan di sana, dan zona seperti ini seringkali menuju ke arah sekitaran bagian Vice Clan dan juga Nova. Jadi memang
masih ada PR untuk BTR dan Nggak juga pakai- GD. Tapi lihat belum punya GD. itunya, Ini gue guys. agak nggak lihat tadi sedikit, tapi Booms Belum punya dari jersey bukit BTR. kembarnya udah dikuasai juga. Jadi benar-benar Jaket kuat merah banget dulu. gatekeep timur dari Genesis Dogma. Yes, betul. Dan BTR lihat win. dari arah on the top of the roof berusaha untuk melihat pergerakan dari arah tim Nigma Galaxy, tapi dari The Xavier mereka juga akan bergerak kembali melintas di arah bagian terluar daripada Pochinki, yaitu sendiri merupakan kota lama yang sebelumnya ditempatin oleh tim The Xavier. Dan nampaknya dari seorang Rabbids lebih objektif lagi, mereka berusaha untuk mengamankan area bagian checkpoint. Nanti akan juga di follow up pergerakannya oleh tim The Xavier. Tapi War Rivals, dia tahu di depannya The Xavier akan nunggu dulu timingnya tuh dari rotasi vehicle, berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah tim The Xavier. Tiba-tiba ada yang ngacir dari temannya sendiri tadi ya, ke arah bagian depan. Dan gue setuju banget sama Windy. Apa yang dimaksud dengan cut tadi adalah bagi cari bannya. Karena ketika bannya pecah, mereka tergelincir, akan sangat mudah menembaki player yang ada di bagian open field. Namun kedua tim ini mempunyai kemampuan yang tentu di atas rata-rata, sangat luar biasa, dan ngebuat keduanya aman. Xavier masih bisa rotasi, For Rivals dengan tempo yang sebagaimana yang baru Windy ungkapkan tadi pakai ya, membuat guys. mereka bisa mengirimkan beberapa kawan-kawannya ke arah depan terlebih dahulu, dan barulah yang lainnya follow up Masih ke arah santai bagian nih, depan. masih. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah The Xavier tidak mau Nah, terpuas keberapa ya? diri dulu, mereka ingin mengamankan lagi area yang lebih mantap lagi. Tapi nampaknya Infinity akan coba nge-push ke arah Wow. bagian tim Reject Duelo. Seorang diri akan coba di-push oleh dua Wow. player sekaligus dari arah Infinity. Tapi Reggie pun juga di-lock angle-nya dari arah bagian terluar, bahkan headshot dari seorang Dozy berusaha untuk mendapatkan lagi Bisa sendirian opening di knock-nya yang situ. benar-benar sukses banget ke arah tim Reject. Another revenge atau balas dendam yang coba dibangun kali ini Infinity dan Reject, di mana satu orang sudah tertunduk dari Reject, masih dicari di manakah letak player-player lainnya. Duelo menjaga di bagian Reject. bawah, berdiam, senyap saja, mulai masuk menggunakan sebuah Uzi Nate, dilemparkan hampir memberikan sebuah knockdown. Sarah, satu player yang tadi mengobrak-ngabrik pertahanan 6-8, kali ini coba lempar Nate karena Gatuni, lempar sekarang meletup di sana. Tidak ada elimination phase, berarti belum knockdown. Yes, betul. Tapi sementara itu Ya, dari malah arah seorang BTR Rabbids kok berusaha untuk belum break the way tadi rotasi dari arah tim yang melintas tepat di depan mereka dari arah tim War Rivals. Ternyata yang coba ditargetkan oleh seorang Frankie, ternyata orang yang gak kelihatan vehicle-nya pun akan jadi dihancurkan. Tapi War Rivals mereka masih memiliki vehicle cadang lagi, tapi Void pun akan kembali terus terjadi lagi antara Infinity dan juga tim Reject. Betul sekali, tidak terelakkan. 3 Duelo versus menjaga di bagian 4. luar. Ada sebuah jumping untuk melakukan spotting vision, tembakan dari Mela. Revive udah berhasil dilakukan, tapi Mela terkena damage juga. Logan udah mulai melakukan follow up juga di bagian belakang. Satu orang lagi, Nate meletup, tidak. Knockdown, itu dia hit 4 mark versus 4, yang tadi guys. sempat gua bahas. Sorry, hitbox yang sempat gua bahas di beberapa hari sebelumnya, di mana ada tembok sekecil apapun ternyata itu masih bisa menjadi penghalang antara Nate dan Lobby untuk tim yang bersangkutan. Dan Aduh, yang ada damage bagus. lagi Duelo, tapi first aid-nya cepat untuk dilakukan. Yes, betul. Dan lihat dari arah Duelo berusaha untuk back off lagi, berusaha untuk nge-follow lagi pergerakan dari arah rekan satu tim dari arah tim Reject. Tapi lihat granat dari seorang Gatan yang meletup, men-connect ke arah seorang Sarah yang tertumbangkan posisinya. Dan bakal lihat dari arah seorang Divine juga cukup low HP-nya akan masih dipenuhi Waduh. knockdown. Wow. Yang kedua kalinya dari arah seorang Gatan di mana akan dibakar langsung habis. Oke, Posisi dua oke. player dari arah tim Reject. Revenge sudah mulai terjadi, namun ada sebuah molly tembakan ke bagian depan. Gatuni atau Gatani mendapatkan yang ketiga, hampir Tabrak aja, mendapatkan cuy. ace atas tim ini. Dan tinggal misalkan Duelo yang melakukan duel dengan hal yang hampir tidak mungkin. 4 orang maju, Duelo low HP dikerebak dan rata. Ya, Reject udah pulang ke mungkin. lobby dan zonanya kembali lagi tidak sesuai dengan apa yang biasa terjadi. Shifting ke arah bagian kanan, berarti GD dan BTR punya jalur yang masih cukup baik kali ini. Yes, betul. Tapi lihat di area Nuzi, keluar fight dengan tim Reject langsung mengambil keputusan untuk menjadi frontliner, mengambil lagi tempat checkpoint. Nanti akan coba di follow up juga oleh rekan satu tim dari arah tim Infinity. Dan mulai Tashin juga akan coba melihat keadaan sekitar. Cukup chaos juga rotasi yang dilakukan oleh tim-tim lain. Tapi Rival pemburu cukup terbuka juga posisinya, bahkan dari arah seorang pemburu. Berarti Connect pun bakal terbuka dari arah seorang King. Ini perang nggak berhenti-berhenti, Windy. Bahkan di bagian atas juga GD melakukan fight dengan para Opa. Damwon di sana, tapi Sung meletup di sana dengan vehicle-nya Juni. Sang MVP kemarin udah menjadi the last man standing. Mobilnya terlelap di dalam air dan membuat GD bisa reset lagi di posisi tersebut. Tapi For Rivals masih fight yang terjadi dengan Nova. Tembak-menembak masih terjadi, A-pull dan pemburu. 2
player aktif terakhir dari Four Rivals ada di titik ini. Akan di-nade Paraboy, lempar ke depan, meletup, pemburu being hunted, dan membuat Apple menjadi the last man standing. Yes, berusaha untuk bersembunyi di balik sebuah kontainer, berusaha untuk melakukan buat player revive juga dari arah seorang Apple, tapi granat tambahan dari arah tim Nova. Paraboy masih belum bisa menyentuh posisi last man standing dari arah tim Four Rivals, tapi lihat 3 player dari arah Nova bergerak secara beriringan, tapi kamera juga nampaknya udah mulai berpindah juga ke arah rotasi dari arah tim Westland dan juga Cryptix. Very Pier, pelabuhan dari Erangel kali ini akan menjadi fight antara kedua belah pihak. Ada Nate yang dilempar juga belum memberikan sebuah momentum, tapi ternyata tadi mungkin maksudnya smoke oleh Tony K, tapi justru Nate yang keluar, baru Nate berikutnya cukup jauh ke arah bagian depan karena Korpai masih harus dilakukan penyelamatan. Dia sudah ter-knockdown, tapi dari Cryptic pun kali ini Lazy Boy terkena damage yang besar, jadi reset situation untuk kedua belah pihak. Yes, betul. Tidak terjadi void di arah bagian George Chopolnya, justru malah terjadi void di arah bagian Fire, bahkan opening knock didapatkan oleh seorang Tony K, dan coding juga terjadi antara kedua tim ini saat ini. Cryptix melawan Cryptix, dan lihat Sen-K berusaha untuk diincar juga posisinya oleh tim Westland, tapi dari seorang Marshall mengambil area bagian perbukitan, granat menutup, tapi masih belum bisa menyentuh posisi dari arah seorang Vintores. Ya, ini perang yang cukup lama terjadi tentu antara kedua belah pihak, tapi di tempat lain Ryzen sekarang bermain dan bertemu Rico. Dua player seperti dari Bigetron sudah dipulangkan ke lobby dalam perjalanannya. Namun kita berpindah kembali ke Cryptic yang masih melemparkan nade demi nade. Vintores udah ter-take down, Tony K hampir tapi belum, dan lihat zona. What is this zone? Di bagian selatan udah gak ada manusia sama sekali. Sementara dari mercusuar, dari rumah 628, ini benar-benar padat manusia akan datang ke arah sana, Windy. Yes, betul, dan lihat dari arah last man standing tim DWG juga gak banyak pergerakan, hanya bisa menempel di arah bagian tebing. Sementara itu dari arah seorang Marshall akan coba nge-push ke arah seorang Tony K yang terlihat pergerakannya step juga mulai terdengar, bahkan dari seorang Marshall meletup di udara. Granatnya masih belum bisa menyentuh posisi dari arah seorang Tony K, tapi Tony K juga sudah memberikan perlawanan ke arah tim Westland, dan Korpai pun melekokang sebuah granat tapi masih belum connect karena targetnya ke arah tim Cryptix. Gua harus sudah mulai tahu sih headset yang digunakan Tony K sih. Karena tadi kalau kita perhatikan Cryptic lama jalan aja dia mah udah tahu pergerakan dari Cryptic. Namun Tony K nggak bisa untuk melakukan sebuah defensif dengan 2 orang Cryptic yang maju. Marshall justru dibalaskan oleh Mr. Five, the last man standing. Mr. Five akankah ending the fight atau cari zona seperti ending the fight akan coba dilakukan. Maju ke bagian depan, tapi ada tembakan dari bagian atas. Cryptic udah mulai prima lagi dengan 2 player, tembakan ke bagian close quarter combat, mengalihkan ke bagian UMP-nya. Kedua player ini masih dengan close quarter combat fight yang terjadi, namun Cryptic dari seorang Senkai udah mulai datang. Lazy Boy akan melakukan revive ke arah bagian dalam, tapi masih terganggu juga karena Mr. Five masih bergerak, masih menembakkan bagian depan. Satu lagi 1v1 situation, Windy. Yes, betul, dan lihat masih berusaha untuk bersembunyi di balik arah belakang kempel, tapi dari arah Mr. Five berusaha untuk menjaga angle-nya, di hold angle-nya Cryptix. Berusaha untuk timingnya Senkai yang berhasil bisa menangkan fight-nya dengan tim Westland, dan Westland di eliminate di posisi yang ke-11 untuk saat ini, tapi fight juga masih terus terjadi. Infinity juga Nova masih berusaha untuk fight di arah bagian sekitaran pom bensin saat ini. Tapi tadi satu player dari Infinity berhasil untuk menyusup masuk ke arah pertahanan dari Nova. Lagi-lagi Gotuni yang hari ini benar-benar ngecun, benar-benar luar biasa. Tembakan Gotuni, what happened? This was nasty. Dua didapatkan. What is this? Gotuni benar-benar mengamuk. Nova kali kelimpungan dan rata pulang oleh di Infinity. Ini tim yang ini gak bisa di stop, ini bahaya banget, Windy. Yes, betul. Infinity seakan-akan mereka tuh bermain lepas banget, Kak. Betul. Mereka bermain lepas, dan bahkan dari arah Nova, mereka tim yang masih butuh banget boosingan poin, tapi dihentikan langkahnya untuk game kita yang ketiga oleh tim Infinity. Tapi nampaknya dari seorang Satar juga memiliki angle-nya ke arah bagian seberang ke arah tim MS Chonburi. Akan coba di hold angle di arah sekitaran pertigaan, dan untuk saat ini Infinity yang berhasil bisa menekan void-nya, bisa lagi menambah pundi-pundi dengan loot crate yang mereka dapatkan untuk saat ini. Tapi MS Chonburi, Ponzai juga bergerak pelan, tapi pasti mengarah ke arah bagian sekitar pesisirnya, tapi ada tembakan nampaknya dari bagian atas, nampaknya dari arah tim Genesis Dogma. Betul, tapi sebelum lanjut, well played, nice try untuk Bigetron tadi. Entah mengapa di momen-momen akhir mereka tadi Zuxi Karaluxi knockdown, mungkin maksudnya forting, tapi justru membuat seluruh player dari BTR pulang ke lobby. But that's okay, masih ada 2 game lagi habis ini dan udah aman lah untuk this final. Tapi ini dia NSC versus Infinity. Yes, betul banget, dan dari RSD itu berani banget ambil pick dilakukan oleh tim MS Chonburi. Ter-knockdown lagi, tim Westland belum sempat reset, tapi diganggu, diobrak-abrik pertahanannya oleh tim MS Chonburi. Nuzi, the last man standing, berusaha untuk mengokang sebuah granat.
dari arah seorang Nuzi. Ini what happened with last day ya. Ini benar-benar geragas. Semua tim fight terus-terus. Ini mengingatkan gue dengan PMGC West. Tapi ini dia Rabis maju ke bagian depan. Cuma Gitu sih. kasih posisi. Dia Dilewatin tahu aja, di mana. Cing. Ayo laba-laba yang lain. Sudah siapkah kalian untuk perang? Karena ini dia dua Cryptic yang ada di bagian depan. Tapi ternyata ada Wih. Hiu dari bagian belakang yang mengganggu ke arah bagian dari Xavier. Bahkan 6-8 juga menembaki. Dan di Infinity pulang ke lobby dengan 9 elimination. Berarti 10 poin dikumpulkan karena di peringkat yang ke-9. Yes, betul. Tapi Lamborghini ada sebuah blind spot yang tidak disadari ternyata yang membuat dirinya ditumbangkan juga dari arah bagian tim Cryptex. Marshall pun terus memberikan beberapa suppressing fire lagi karena tim The Xavier bergerak dengan begitu bebas. Frankie akan bisa target, tapi lihat dari seorang Marshall. Trigger di Wow. juga tetap ditegapkan untuk saat ini. Tapi commit put dari arah tim The Xavier. Jatuh shot, lihat. Dari arah Frankie berarti bisa menyelamatkan posisinya untuk saat ini. Dan lagi-lagi Wendy, the last man stand dari Cryptic. Lazy boy, lazy boy, lazy boy. Lagi dan lagi. Namun Wih, ternyata ada jadi kontestasi dipusing. dari MS John Buri karena Genesis Dogma Gates ditabrak begitu saja. What happened dengan MS John Buri? Dua orang jatuh. Jatuhlah kalian ke arah bagian lautan. Tidak bisa Wow. melakukan fight. Hanya satu orang MS John Buri. Yuk bisa yuk. Gue yakin GD bisa. 2 lawan 1. Debo the last man standing low HP banget itu Popsi. Tembakan ke arah bagian depan. Just- Knockdown. Let's go. This is the Just position untuk Genesis Dogma. mampus. Revive bisa dilakukan dan MS John Buri harusnya nggak bisa datang. Tapi itu dari Rico di bawah apa di atas ya? Rico di mana? Rico di mana itu? Rico di mana? Kuning, 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 kuning. Bahaya. Kayaknya sih di bawah. Di bawah. Aman. Jadi bagian backline daripada Genesis Dogma masih cukup aman untuk saat ini yang membuat dari arah Daybot berhasil bisa nge-revive 2 punggawa lagi dari arah tim Genesis Dogma. Tapi lihat dari arah Rico nggak banyak pergerakan juga, apalagi MS Chonburi. And itu lihat last man standingnya dari arah tim MS Chonburi nggak banyak pergerakan, cuma bisa berenang-renang. Vidan pun nampaknya menjadi informan untuk bisa melihat di mana letak pasti dari tim-tim yang masih berusaha untuk bisa survive hingga detik ini kayak Itu tadi sih MS Chonburi udah harus servis rem sih mobilnya ya. Karena 2 langsung wow terbang begitu saja ke arah bagian bawah. Tapi good situation karena GD akan menjadi aman sementara waktu Wih. masih di zona kelima juga. Hampir kucing. Tapi Xavier coba untuk masuk. Nah ini dia 6-8. Akankah lindas. Ternyata tidak. Sanzi melakukan repositioning lagi. Tapi lagi-lagi yang gue katakan. Vehicle bisa menjadi spotting yang sangat baik. Itu dia lindas Gimang. Terjadi Frankie Bisa gitu 007 ya? Lamborghini pulang ke lobby. Jangan ayo, Xavier gede. pulang ke lobby. Wow, dan Bisa kalau yuk, misalkan gede dari arah nih. circle ini tuh biasanya checkpointnya tim Infinity untuk mereka bisa kontes juga ke arah tim Reject. Tapi kali ini Infinity yang memiliki persepsi yang Gede, cukup wah, salah juga, masih mereka ada nggak tim mengamankan Rizona. area sekitaran sini. Mereka berpindah dan mereka puas di posisi yang ke-9. Tapi fight juga masih terus terjadi. 7 tim tersisa dengan total 11 player masih alive hingga detik ini. Ini zona yang sakit banget sih menurutku ya. Karena benar-benar zona yang nyulitin banget ke arah bagian jembatan. Dan setengahnya ini wilayah air. Dimana dengan wilayah air ini ada kesempatan besar untuk menuju ke full wilayah air. Dimana akan bertarung healing. Bukan healing sih, lebih ke arah hoki-hokian aja siapa yang lebih tengah. Tapi masih ada Damwon, MS Chonburi, apakah MC2 dengan kemampuan Hiu akan membuat Waduh, dia kuat di Gede. bagian air atau justru tidak. Karena GD juga tim Indonesia harus melakukan revive terlebih dahulu. Tembakan 6-8 tadi cukup on point Windy. Yes, betul. 6-8 memberikan pressure ke tim Genesis Dogma. Tapi lihat dari Sanzi, diamati pergerakan dari arah bagian tower oleh tim Daybot. Dan nampak lihat Wow. Sanzi tadi ngepick tipis nggak bisa bergerak karena Daybot lock angle-nya yang benar-benar mematikan Daybot. banget ke tim 6-8. Bahkan Yuyang dipaksa untuk menahan di arah bagian belakang, di arah bagian rumah jamur untuk mereka bisa mengamati pergerakan dari arah tim Genesis Dogma. Wah ini berbahaya sih, GD udah harus mulai bergerak kali ini. Tapi vehicle mereka juga akan terpantau oleh Yu Yang sebagaimana yang Windy ungkapkan tadi. Tapi satu lepas Satar, let's go. Bisa bertahan terlebih dahulu, tapi di bagian bawah ada orang. Dan Sunan ter-take down oleh Daybot. Ini bisa dipakai tempatnya oleh GD. Tapi Nichil juga udah harus mulai meluncur. Daybot di bagian belakang, tembakan dan Yu Yang kembali lagi tidak memberikan Wow. efek yang maksimal ke arah GD. Dan itu yang tentu kita harapkan. Tapi GD juga gak boleh berpuas diri. Karena ingat di atas masih ada 6-8. Di air banyak ikan-ikan yang masih berenang. Ya betul, nggak banyak tim-tim yang masih komplit, bahkan nggak ada tim yang masih komplit. Dan lihat dari arah GD, mereka masih ada 3 player. Dan lihat Wih. dengan begitu terbukanya berhasil di take down Mantap. posisinya oleh seorang Daybot. Kembali lagi menambah pundi point elimination untuk tim Genesis Dogma. Ayo ramai
Berikan kolom komentar back to back chicken dinner is real yuk. Mudah-mudahan untuk Indonesia. Karena kali ini Nichil akan menambah lagi eliminationnya. Ada bagi sepertinya Bisa penjemputan. yuk, Karena bisa kalau mereka yuk. bisa meratakan Sanzi di sini. Ini jembatan pure milik GD. Tapi sebenarnya Sanzi defensif coba dibangun. Shunan tidak bisa di-revive. Dan smoke tebal itu akan menjadi malapetaka. Tapi wow, Sanzi melemparkan sebuah net. Tapi sepertinya GD pun tidak ingin melakukan sebuah resiko yang besar. Weh. Sanzi turun. Jembatan Wah. punya GD. Jembatan ini punya Kita GD, bos. bentar Ya, Bu. satu penguasa jembatan dari tim Genesis Drama. Udah jelas. Begitu banyak tim yang berusaha untuk berlomba-lomba. Mereka mengamankan poin plasma sebanyak mungkin. Karena fight juga udah nggak mungkin lagi di bagian perairan. Kalau misalkan lihat kayak gini Udah guys, jelas, itu Gidi. sama kalau misalkan kita lihat di Sunhawk sebelumnya. Cuman DWG yang punya area, yang lainnya nge-healing. Ayo back to back bisa berarti ya win-nya. Sekarang Betul. berarti GD pertama bisa nge-heal. Betul. Kedua bisa boosting. Setuju. Dan kita ingat DPS dari zona nanti akan sakit banget. Dan ke berapa tim ini ya? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim. Oh ya kan ada yang sampai 7 kurang 1 aja ya. 6 tim ada di bagian air dan mereka berbagi daerah lautan. Sementara di atas GD benar-benar gak ada air. GD air. Gak ada air. Betul banget. Dan ini jadi tinggal nunggu timingnya aja sih. Cuman bisa lemparin predict match-nya aja mereka ke arah bagian bawah. Ini banyak banget bahkan tim-tim sekarang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada airdrop. Gak mungkin bisa dinaikin gak sih? Atau bisa? bisa Setahu lah. gue sih nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Setahu gue nggak bisa, betul. Walaupun itu MG3 tapi gimana ya? Yang seru apa coba Win? Apa? Kalau ada satu player GD nekat loncat ke airdrop, pas berdiri di sana, dia ngeliat ikan-ikan kan. Waduh. Halo guys. Betul banget. Karena memang mereka Boleh nggak juga bisa buat nih, perlawanan ngejokes dan ya. sama-sama ngambil nafas, berbincang-bincang dan GD penguasa di area bagian jembatan. Waduh, tapi sepertinya satu player GD sih, nah itu dia Nichil. Nichil sih emang benar-benar agak pecicilan ya kali ini ya. Dia butuh elimination. Ayo bisa, ayo ngejar Stalwart. Berarti habis ini poinnya dapat sih. Tapi lihat Nichil langsung jagain air. Yuk, kelihatan kepala, you die. Dan lihat sebuah player langsung umpet di belakang tiang. Sebuah player langsung umpet. Sanzi bingung, gue belum punya defensif. Dia harus langsung ngumpet. Dan Nichil ini benar-benar kayak, ayo kepala siapa yang kelihatan. ini benar-benar seru banget sih lihat dari Nichil. Ini pasti mereka sedang tertawa gembira karena Betul. tinggal menunggu aja waktu timing kira-kira siapa yang finish di pos yang ke-6, 5, 4 sama dengan 1 GDSIS Dogma yang kita harapkan. Ayo teman-teman semua di kolom komentar yang nonton di ID jangan lupa tag GD, keluarkan POV untuk match ini. Jelas Gue penasaran GD banget nih. Satar ikut turun Cepet, dong. cepet. Kalau Satar udah turun gini berarti healing semua udah dikirimkan ya ke arah bagian boom berarti di atas. Iya. Daybot berarti Daybot karena Nichil dan juga Satar udah nggak pegang first set sama sekali. Dan ini lihat para ikan kali ini sedang berupaya untuk tetap hidup dari kejaran peluru-peluru panas Genesis Dogma Kids. Yes, betul. Tinggal mereka bisa memaksimalkan placement point sebaik-baiknya aja karena Udah nggak bisa nggak bakal bakal kena lagi sih ya. DWG ya 628 dari Rico Udah nggak pun. bakal bisa Mereka berusaha untuk main. bersatu tapi lihat dari arah Rico, dari DWG ternyata Juni. Itu udah low HP, ini Juni dalam bahaya si Lazy Boy, tenang seorang diri tapi ada predict match nampaknya dari arah tim Genesis Dogma. Satar gak mau tinggal diam dia Keldoge. Betul. Ayo Net jadi Satar. Satar sih, ayo Net Satar ya, bisa ya Satar yuk. Let's go, let's Lepas go. tinggi melambung. Wah, Wah. airdropnya goyang. Airdropnya goyang. Gak bisa gitu. Ke arah bagian kanan. Satar lihat lagi, mana di ikan-ikan lain nih. Dia masuk dulu, ngedive dulu. Oh, di situ ada bro. Ini dia net gua nih. Lazy Boy harusnya kelihatan sih sama Satar tadi. Iya, Tapi netnya habis kayaknya ya. Kayaknya tapi dari Ranichil pengen ke arah bagian airdrop mungkin tapi pengen melihat pergerakan ini bener-bener dicari banget sih yang di atas juga cukup santai dari Satar. Ngapain lagi ya kita ya kerjain Betul. gimana lagi nih? Sebentar, kan di room turnamen terbaru nggak bisa nembak kan? Apa bisa? Apa bisa? Apa bisa? Kalau bisa bahaya sih, kalau bisa bukan bahaya, bagus. Bahaya dong. buat mereka. Iya betul. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kalau bisa nembak sih, mangsa ini, mangsa banget. Masih ada 6 orang itu dia. Udah mulai ada tembakan. Yuk Satar netnya, yuk melambung tinggi meletop di air. Dapat satu. Anas pulang. Ayo kita Ya, ambil. satu, Tapi cuy. teman, ini disclaimer tidak boleh untuk memancing ikan dengan alat produk ya. Betul-betul tapi pergerakan dari arah top juga kayaknya berusaha untuk dapetin timing kalau misalkan mereka mengambil Lazy ke Boy. arah bagian daratan dan Lazy Boy satu touchdown untuk bisa memberikan perlawanan tapi yang situ terlock juga angle-nya dari seorang Nichil. Lazy Boy dia naik ke arah bagi.
apa yang terjadi sih teman-teman. Oke, wih, dilempar balas karena bagian atas, tapi itu dia satu pulang lagi. Lazy Boy masih hidup. Waduh, ini what happened? Ayo naon ini teh. Aduh, hai. Wah, Lazy Boy iya satu mundur lagi. Bisa Dikejar sih. lagi. Weh. Dapat juga. Lazy Boy pulang. Yuk, Seru tiga juga, lagi, Jay. yuk. Ada Let's go. Sanzi, Juni sama NC2. Yes, betul. 3 tim yang berbeda, sisa-sisa last man lagi. Yuk, Genesis Dogma bisa ini back to back WWCD buat tim Indonesia sih seharusnya nih. Ini sih kalau back to back keren banget sih ya guys ya. Ya, Ini 13 akan menjadi poin satu, besar ini. untuk GD tentunya. Wah, ini nih luar biasa banget, tapi ini dia. Nichil masih mencari-cari juga. Yuk bisa yuk, kalau dapat semua dapat 3 elim lagi, 15 elim sih. Epic benar ini, tapi Nate Wah. lempar. Wow, kena Nichil sendiri, tapi masih aman. Yuk, kayaknya sebentar lagi akan ikut berenang sih dari GD. Ini adalah Nate terakhir dari Satar. Lempar dapat NC. Juni. Nice, tinggal Sanzi di bagian bawah. 14 gato elim untuk GD. Yo, Besayo nambah 1 lagi, genap jadi 15 poin elimination untuk Agak tim bisa Genesis. jadi. Dogma tinggal dicari last match ini dimana dari Sanzi berada berenang-renang ke tepian. Ini udah nggak banyak pergerakan dan lihat dari Sanzi. Dia bisa touchdown kak. Ada daratan yang terjatuh. Akhirnya back to back jadi untuk tim Genesis Dogma. Back to Udah back jelas ya, chicken guys. dinner untuk Indonesia seperti Timnya biasa BDB Arame situ gampang banget ya. Indonesia. Gampang banget kalau ngomong. Indonesia. Oh, GD. Edan Dengan sih, chicken edan, dinner, edan. double digit elimination makin kokoh Hey. di peringkat kedua. Harusnya Salwar Torse terkejar dan tadi ketenangan Daybot Makan menjaga ayam, 6 makan to ikan. kekuatan mereka untuk merebut jembatan menjadi sebuah pintu kemenangan GD di chicken yang kedua. Wow, benar-benar Wow, gimana guys? performa dari arah tim Genesis. Mantap banget sih GD sih. Ada bagian checkpoint di pertigaannya. Mereka berhasil bisa ngerit. Ya semoga sih finalnya tetap BTR ya yang juara Yang itu. dimiliki oleh tim Indonesia. Wow, dan ini dia highlight di mana Pochinki membuat lambat